Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada anak-anakku kelas 10 yang telah diterima di SMK Negeri 1 Balongan. Mudah-mudahan kalian diterima di SMK 1 Balongan ini dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, perkenalkan, nama Abdul Manaf, biasa dipanggil Pak Manaf. Kebetulan tahun sekarang saya sendiri diberikan amanat untuk mengajar mata pelajaran sistem komputer. Jadi selama satu semester ataupun nanti sampai semester 2 kita bisa belajar komputer, sistem komputer dengan saya. Untuk itu, kebetulan karena kondisi masih seperti ini, maka pembelajaran masih dilakukan dengan online. Ya, otomatis pembelajaran kita bisa menggunakan LMS ataupun seperti sekarang saya membuat video tutorial yang mudah-mudahan dengan media seperti ini kita masih bisa belajar dengan efektif, walaupun sampai saat ini masih belum diperkenankan untuk belajar tatap muka. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem komputer, mata pelajaran sistem komputer, khususnya pada materi sistem bilangan. Oke, silakan kalian simak penjelasan sistem bilangan dan nanti bagaimana langkah-langkah untuk mengkonversi sistem bilangan. Silakan kalian ikutin dengan baik. Kalaupun nanti ada tugas, silakan kalian kerjakan pada LMS yang ada pada SMK Negeri 1 Balongan. Oke, akan saya jelaskan terlebih dahulu pada mapel sistem komputer, khususnya pada materi sistem bilangan. Apa sih yang namanya sistem bilangan? Yang pertama adalah sistem bilangan, yaitu suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Saya ulangi, sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan basis atau base atau radic tertentu yang tergantung dari jumlah bilangan yang digunakan. Sistem bilangan yang banyak digunakan manusia atau yang biasa kita kenal, yang biasa digunakan oleh manusia dan mudah dihafal, itu adalah sistem bilangan desimal. Itu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol. Itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang termasuk bilangan desimal. Logika pada komputer itu diwakili oleh dua keadaan, off dan on, nyala dan atau mati dan nyala. Itu logika yang ada pada komputer, off dan on. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary yang hanya menggunakan dua macam nilai untuk mewakili besaran nilai. Sistem bilangan pada komputer itu ada 4 jenis yang biasa digunakan. Ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal pada sistem bilangan komputer yang biasa digunakan. Yang pertama adalah bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Bilangan desimal atau biasa dikenal dengan basis 10, yaitu 0, 1, sampai 9, atau tadi dikenal dengan basis 10 atau dikenal bilangan desimal. Yang kedua yaitu bilangan biner atau basis 2, yaitu simbol 0 dan 1. Yang ketiga adalah bilangan oktal atau basis 8,
yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat yaitu bilangan heksadesimal atau basis 16, yaitu 0 sampai 9, selanjutnya A, B, C, D, E, F, atau nanti itu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yaitu untuk bilangan heksadesimal. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada bilangan sistem bilangan komputer, yaitu bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Ya, setelah kalian mengenal sistem bilangan, baru nanti kita akan pelajari bagaimana mengkonversi bilangan, yaitu kita bisa mengkonversikan bilangan dari bilangan desimal ke biner, atau dari biner ke desimal, atau dari desimal ke oktal, ataupun sebaliknya. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan beserta contoh-contohnya bagaimana kita melakukan konversi bilangan. Ya, oke, kita lanjutkan. Setelah ini kita langsung bagaimana langkah-langkah mengkonversi bilangan. Coba kita perhatikan anak-anakku. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konversi bilangan. Konversi bilangan. Yang pertama kita konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Kita ingat bahwa bilangan desimal itu 0 sampai 9, sedangkan bilangan biner adalah bilangan 0 dan 1. Nah, sekarang kita konversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Contoh, misalkan 90 ini adalah bilangan desimal, kita konversikan ke bilangan biner. Ya, ini kan kita lihat lambangnya ini 10, berarti ini bilangan desimal, ini 2 bilangan biner. Jadi kita konversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Oke, kita penyelesaiannya. Bilangan desimal untuk dikonversikan ke bilangan biner, maka kita bagi 2. 90 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 45. Coba kita balikin, 45 kali 2 hasilnya 90. Berarti sisanya berapa? Sisanya 0. Selanjutnya 45 kita bagi 2. Berapa hasilnya? 22. 22 kali 2 hasilnya adalah 44. Berarti sisanya adalah 1. 22 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 11. Kalau kita balikin 11 kali 2 hasilnya adalah 22, maka sisanya adalah 0. Lanjut 11 dibagi 2. Hasilnya berapa? 5. 5 kali 2 hasilnya 10, maka di sini sisanya adalah 1. 5 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Sisanya 1. Masih bisa dibagi? 2 dibagi 2
Hasilnya berapa? 1, sisanya 0. Maka sudah kita ketahui hasilnya. Maka kita ambil dari atas ke bawah. Hasilnya penulisannya adalah ini 0, letakkan 0, 1, 0, 1, 1, 0. Nah, ini juga diambil 1. Ya, ini adalah hasilnya 90 bilangan desimal. Kalau kita konversikan ke bilangan biner, hasilnya adalah 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ya, jadi dengan cara membagi 2, hasilnya berapa, nanti hasil tersebut dibagi lagi ke 2. Ya, kalau nanti sisanya 0, 0. Ya, pasti sisanya itu kalau nggak 0 ya 1. Ya, ini adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, coba kita contoh lagi biar dipahami. 115. Ini bilangan desimal. Kita konversikan ke bilangan biner. Maka langkahnya adalah 115 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 57. Kalau kita kalikan 57 kali 2, hasilnya berapa? 114. Maka sisanya adalah 1. Hasil 57 kita bagi lagi. 57 dibagi 2. Berapa? 57 dibagi 2, 28. 28 kali 2, maka hasilnya adalah 56. Sisanya adalah 1. 28 kita bagi lagi. Kita bagi 2. Hasilnya berapa? 14. 14 kali 2, sisanya berarti 0. Karena 14 dikali 2 hasilnya adalah 28. Selanjutnya 14 dibagi 2. Berapa hasilnya? 7. 7 kali 2, 14. Berarti sisanya adalah 0. 7 dibagi 2. Berapa? 3. 3 kali 2, 6. Berarti sisanya adalah 1. 3 dibagi 2. Berapa hasilnya? 1. 1 kali 2, 2. Berarti sisanya adalah 1. Ya, ini berarti hasilnya sudah kita ketahui. Dari atas kita ambil, berarti hasilnya 1. Terus yang kedua 1. 0 yang ini 0, 1, 1, 1. Ya, ini berarti konversi bilangan desimal ke bilangan biner dari 115 hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ya, ini adalah konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Ya, mudah-mudahan kalian semua memahami. Silakan nanti tugas yang di LMS bisa kalian kerjakan dengan baik dan diuraikan. Selanjutnya yang kedua.
konversi bilangan biner ke desimal. Kita balik. Konversi bilangan biner ke desimal. Ya, kita balik. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Contoh yang tadi, misalkan 100, jangan, kita yang lain. 1011101. Ya, ini bilangan biner. Kita konversikan ke bilangan desimal. Ya, ini radiknya 10. Langkah-langkahnya kita uraikan. Yang namanya bilangan biner itu mempunyai dua nilai, 0 dan 1. Kalau 0 itu nilainya adalah 0. 1 nilainya adalah 2. Ya, maka nanti kalau kita konversikan, kalau di sini 0 maka nilainya 0. Kalau di sini nilainya 1 maka nilainya 2. Jadi kalau di sini bilangan biner nilainya 1 maka mempunyai nilai adalah 2. Ya, kita coba kita konversikan dari bilangan biner ke bilangan desimal. Langkah-langkahnya dari sini. Ya. Berarti kita uraikan. Ini kan 1 berarti mempunyai nilai 2. Awas. Ini nanti ke sini kita pangkatkan. Ini pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Kali 1 pangkat 0. Ya. Ini nilai yang ini. Terus yang ini. Yang 0. 0 di dalam bilangan biner tadi berarti kalau nilainya 0 adalah 0. 0 pangkat 1 dikali 1. Ya, selanjutnya ini. Tambah. Ini 2 berarti 2 pangkat 2. Awas, ini nanti 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Kali 1. Terus yang ini. Ditambahkan, dijumlahkan 2 pangkat 3 kali 1. Ya. Terus yang ini 0 yang ini kita coba ke sini. Tadi dijumlahkan lagi 0 pangkat 4 ditambah dikali 1. Ya. Terus yang ini tambah, berarti kan 1 berarti nilainya 2. 2 pangkat 5 kali 1. Ya, baru kita jumlahkan per itemnya. 2 pangkat 0 berapa? Ya, berarti 2 pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1 ininya adalah 1. 0 pangkat 1 nilainya berapa? Ya pasti 0. Ya, ini 0. Gak usah dikalikan, pasti nilai berapapun kalau dikalikan 0 adalah 0. Berikutnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 kali 1 ya 4. Ya, ini 4. Berikutnya 2 pangkat 3. Berarti berapa? 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 yaitu 8. 8 kali 1 berarti 8. 0 pangkat 4 0 karena di sini nilainya 0. 0 kali berapapun berarti hasilnya 0. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 yaitu ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti nilainya adalah 32. 32 kali 1 32. Ya. Maka kita jumlahkan. Ini kan 1. Ya, 1. Ini 4. Ini 8. Ini 32. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 45. Ya.
Maka di sini hasilnya, hasil konversi bilangan biner ke bilangan desimal dari 1011101 adalah 45. Ya. Coba kita buktikan. Karena tadi kalian sudah belajar bagaimana mengkonversikan dari bilangan desimal ke bilangan biner. Ya. Coba kita konversikan, kita balik. 45 ini bilangan desimal. Kita konversikan ke bilangan biner, sama tidak? Caranya tadi 45 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 22. Sisa 1. Ya. 22 dibagi 2. Berapa hasilnya? 11. Sisa 0. Ya kan, 11 kali 2 kan 22. 11 dibagi 2. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 5. Sisa 1. 5 dibagi 2. Berapa hasilnya? 2. Sisa 1. 2 dibagi 2. 1. Sisa 0. Ya, kita tarik, sama nggak hasilnya? 1 0 1 1 0 1. Kita lihat sama nggak? Sama nggak? Sama ya? Ya, oke. Berarti ini pembuktian dari biner ke desimal benar, atau kita dibalik. Sekarang buktikan dari desimal ke biner sama enggak? Ternyata sama. Berarti kita menghitung konversinya sudah benar. Ya. Ini yang kedua, awas, yang kedua. Tadi yang pertama kita konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Sekarang yang kedua konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, mudah-mudahan kalian memahami. Oke, saya ulangi barangkali supaya kalian paham. Saya ulangi contoh soal lagi. Misalkan ada soal 101011. Konversikan ke bilangan, misalkan tambahin ya. Konversikan ke bilangan desimal. Ini bilangan biner, ini bilangan desimal. Langkah-langkahnya, ini kan 1 ya. 1 berarti 2 pangkat 0, karena nilainya 1. Karena bilangan biner, kalau yang 1 nilainya 2, kalau yang 0 ya 0 kali 1 ya, ditambah sebelahkan. Ini awas, ingat ini dari kanan ya. 0 1 2 pangkatnya 3 4 5 6. 2 pangkat 1 kali 1 ya. Lanjut, yang ini 0 pangkat 2 kali 1. Bahkan ini berarti 2 pangkat 3 kali 1. Sini 0 ya, harus gunakan ya. 0 pangkat 4 dikali 1. Terus ini jumlahkan, berarti 2 pangkat 5 kali 1. Yang terakhir yang ini 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 kali 1. Oke, kita hitung. 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, itu pasti hasilnya adalah 1. 1 kali 1 berarti 1. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. 2 kali 1 2. Kalau 0 pasti 0, kita nggak usah jumlahkan. 2 pangkat 3 berapa? 8. 0 pangkat 4 ya pasti 0. 2 pangkat 5 berapa? 32. 2 pangkat 6
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada 6. Ya, itu berarti jumlahnya ada 64. Ya. Kita jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 8 ditambah 3 2 ditambah 6 4. Berapa nilainya? Ya. Kita jumlahkan. Berapa? 40 terus tambah 64 104 100 berapa? 107. Ya, coba hitung lagi, barangkali Pak Manaf salah. Ya, barangkali salah. Ini 40 tambah 64 104 tambah 3 berarti 107. Hasilnya adalah 107. Ya. Coba kita buktikan lagi, balikin lagi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Pembuktian, apakah yang kita tadi hitung itu sama hasilnya? 107 ini desimal, binirnya berapa? Harusnya sama. Kalau salah, tidak sama berarti ada yang salah. 107 dibagi 2 berapa? 53. 53 berarti sisa 1. Karena 53 kali 2 adalah 106. 53 dibagi 2 berapa? 20 berapa? 26. Ya, 26. 26 kali 2 52. Berarti sisa 1. Ya. 26 dibagi 2 berapa? 13 kali 2 26 sisa 0. 13 dibagi 2 berapa? 6 sisa 1 karena 6 kali 2 12 berarti sisa 1. 6 dibagi 2 berapa? 3 sisa 0. 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1 karena 1 kali 2 adalah 2 berarti sisa 1. Berarti hasilnya 1 1 0 1 0 1 1. Kita lihat sama enggak? Ya, sama. Berarti konversi bilangan biner ke desimal sudah benar. Kita balik konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner juga sudah benar. Mudah-mudahan kalian pahami. Silakan kalian nanti coba latihan dan kerjakan soal pada LMS. Lanjut yang ketiga. Kita konversi bilangan desimal ke oktal. Desimal ke oktal. Ya, berarti bilangan basis 10 ke basis 8. Contoh, misalkan bilangan desimalnya 85, kita konversikan ke bilangan oktal, berarti basis 8. Caranya hampir sama dengan ketika kalian mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner, yaitu kalau biner kan 2, kalau oktal 8, maka kita bagi dengan 8. 85 kita bagi 8. 85 dibagi 8. Berapa hasilnya?
Ya, berapa hasilnya? 10. Kalau 11 88 melebihi, berarti kita hasilnya adalah 10. 10 kali 8 berarti adalah 80. Maka sisanya berapa? Sisanya adalah 5. 10 dibagi 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. 1 kali 8, 8. Kalau 2 kan nggak mungkin, 16 melebihi. Sisanya berapa? Sisanya adalah 2. Maka hasilnya adalah 5, 2, 1. Ya. Ini konversi dari desimal ke oktal. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Contoh lagi. Misalkan di sini adalah 100, atau kita coba yang tinggi, 200 bilangan biner. Oke, kita hapus saja ininya. 200 bilangan desimal kita konversikan ke bilangan oktal. Ya, berarti kita basisnya oktal, basisnya adalah 8. Kita bagi 200 dibagi 8. Berapa? 5. Berapa? 25. Ya kan? 25 kali 8 hasilnya adalah 200. Sisa berapa? Sisa 0. Ya. Terus 25 dibagi 8. Berapa? Berapa 25 dibagi 8? 4. Kalau 4 berapa? 16. Terlalu tinggi ya. Berarti 3. 23 ya. Berarti di sini adalah 3. 3 kali 8 berapa? 3 kali 8 24. Berarti sisa 1. Berarti hasilnya 0, 1, 3. Ya. Silakan bisa kalian cek, barangkali nanti ada kesalahan yang Pak Manaf jelaskan. Saya ulangi, 200 dibagi 8, 25, sisanya 0. 25 dibagi 8 itu adalah 3, sisanya 1. Ya, ini kan 25 kali 8, 200. 3 kali 8, 24. Berarti sisanya 1. Kita ambil dari sini. Ya. Ini adalah konversi dari desimal ke oktal. Yang mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kita lanjut. Berikutnya adalah konversi bilangan desimal ke heksa. Bilangan desimal ke heksa. Heksa desimal. Ya. Heksa desimal, ingat, berarti basisnya adalah 16. Contoh, kan 200 bilangan desimal. Kita konversikan ke bilangan heksadesimal. Ya, berarti 200 kita bagi dengan
Hasilnya berapa? 200 dibagi 6, 16. Yaitu 12. Ya, 12 dikali 16 berapa? 192. Ini kan 192. Berarti sisanya adalah ada 8. Ya. 8 12 dibagi 16 udah nggak bisa ya. Ini kan udah ya, berarti seperti ini. Nah, maka hasilnya 8. Nah, ini kan 12. 12 kita lihat kalau bilangan heksa kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10-nya berarti A. 11-nya B. 12-nya C. Ya, berarti ini kan 12. Ya, karena bilangan heksa kan sampai C, D, E. 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Nah, kalau 12 berarti nilainya adalah C. Maka hasilnya adalah C8. Ya, ini bila bilangan desimal ke heksa. Biasa dibaginya kalau kita ke heksa berarti dibagi dengan 16. Kalau ke oktal dibagi dengan 8. Kalau ke biner berarti dibagi dengan 2. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Berarti yang kelima, konversi bilangan biner ke oktal. Nah, awas, oktal itu bilangan 8, biner bilangan 2. Ya. Contoh, bilangan binernya 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, ini bilangan biner. Kita mau konversikan ke bilangan oktal. Maka caranya, kalau kita mau konversikan bilangan biner ke oktal, kita pisahkan 3 digit. Ya, kita pisahkan 3 digit. Karena nanti kalau 1 digit semua, contoh, kalau 1 digit semua, kita konversikan bilangan biner ini nilainya adalah ya 2 pangkat 0 kali 1 tambah 2 pangkat 1 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1. Nah, seandainya 3 digit ini nilainya 1 semua, maka nilainya berapa ke desimalnya? Ya, berarti ini kan 1, ini 2, ini 4. Maka kalau kita konversikan ke desimal kan nilainya adalah 7. Ya, makanya bilangan oktal itu diambilnya cuma 3 digit. Ya, karena apa? Karena kalau tambahin 1 lagi itu melebihi dari 7, maka bukan bilangan oktal. Nanti bilangan heksadesimal. Nah, makanya untuk mempermudah kita konversinya dari bilangan biner ke oktal, kita pisahkan 3 digit. 3 digit. Ya. Baru kita konversikan 3 digit ini. Konversikan dulu ke bilangan desimal. Pasti nilainya tidak boleh melebihi dari 7. Harus di bawah 7 karena yang diambil 3 digit. Kalau nilai 1 semua pasti nilainya adalah 7. Ya. Oke, untuk mempermudah, barangkali sudah paham. Berarti kalau 1 ini kan diambil ya 3 digit. Itu 0, 1. Ini kalau dijabarkan kan berarti 2 pangkat 0 kali 1 tambah 0 kali 0 pangkat 1 kali 1. Ini kan. Terus ini 2 pangkat
2 kali 1. Kita jumlahkan. Ini 1, ini 0, ini 4. Nanti kalau kita jumlahkan nilainya adalah 5. Ya. Berarti di sini ada nilainya 5. Ya. Terus 110. Kita konversikan ke desimal. 0 pangkat 2. 0 pangkat 0 dikali 1 tambah 2 pangkat 1 kali 1 ditambah ini kan ya, 2 pangkat 2 dikali 1. Berapa nilainya? 0. Ini 2, ini 4. Berarti nilainya adalah 6. Ya. Oke, kita lanjut. Yang ini 0, 1, 0. Ya. Nanti nilainya yang ini 0 pangkat 0 kali 1 ditambah 2 pangkat 0 kali 2 pangkat 1. Maaf. Ditambah 0 pangkat 2 kali 1. Ya, ini udah otomatis ketebak ya. Kalau 0 pastinya 0, ini juga 0. Yang dihitung ini aja. 2 pangkat 1. Berarti nilainya 2. Berarti di sini 2. Ya. Oke, kita bisa ambil kesimpulan bahwa konversi bilangan biner dari 101, 011, 011 karena diambil per 3 digit untuk ke bilangan oktal, maka nilainya adalah 265. Ya, ini adalah konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Ya. Contoh lagi. Misalkan 110 ya, konversikan ke bilangan oktal. Otomatis kita ambil 3 digit ya, ambil 3 digit. Ini bagaimana? Ya nggak apa-apa, ini 1 berarti diambil ya. Oke, ini nilainya berapa? Ini udah ketebak kan 0, nilainya 1, ini 4. Berarti nilainya berapa? Ini nilainya ada 5. Ini nilainya di 5. Ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 1. Berarti 1. Maka hasilnya 155. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, yaitu konversi bilangan biner ke bilangan oktal. Oke, lanjut. Sekarang konversi bilangan biner ke heksa. Bilangan biner ke heksa. Heksadesimal. Ya. Contoh, kalau tadi ke oktal, sekarang ke heksa. 1011011101. Ini bilangan biner. Kalau kita konversikan ke bilangan heksadesimal, hasilnya berapa? Ya. Caranya bagaimana? Caranya kalau tadi oktal itu diambilnya 3 digit, kalau heksa diambilnya 4 digit. Karena kita pastikan kalau 4 digit nilainya satu semua, maka tidak akan melebihi dari 16. Ya, ini contoh. Sini kan berarti 2 ya. 2 pangkat 0 kali 1. Tambah yang ini 2 pangkat 1 kali 1. Yang ini 2 pangkat 2 kali 1. Yang ini 2 pangkat 3 kali 1. Berapa hasilnya? Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8. Berarti kalau kita jumlahkan 15. Ya, sedangkan bilangan heksadesimal kan dari mulai 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya A, 11-nya B, 12-nya C, 13-nya D, 14-nya E, 15-nya adalah F. Dia sampai sini. Ya, ini bilangan heksadesimal. Sekarang kita konversikan bilangan biner ke heksa. Kita ambil 4 digit. 4 digit. 4 digit. Ya, ini biaran 1, enggak apa-apa. Kalau ada kesini berarti tambahkan. Ini kan cuma ada 1 digit ya. Kita jumlahkan yang ini. Ya. Yang ini berarti pasti nilainya adalah, kita uraikan dulu. Barangkali kalian masih belum paham, saya uraikan dulu. Berarti di sini 2 pangkat 0 karena 1 kan nilainya 2 kali 1 tambah 0 pangkat 1 kali 1. Ini kan ya, yang ini kita jumlahkan lagi, berarti 2 pangkat 2 kali 1. Yang ini 2 pangkat 3 kali 1. Kita jumlahkan berarti ini nilainya ya, yang ini nilainya 1. 0 pasti 0. Ya, ini 2 pangkat 2 4. Yang ini ada 8. Berarti nilainya adalah berapa? 8 tambah 4 tambah 1. Nilainya adalah 13 ya. Ini nilainya adalah 13. Kalau 13 berarti dalam bilangan heksadesimal namanya apa? 10-nya A ya. 10A, 11 B, 12 C, 13 D. Maka hasilnya adalah D. Maka di sini adalah 10, 11, 12, 13. Maka di sini hasilnya D. Karena nilainya adalah 13. Ya. Oke. Kita lanjutkan yang ini. Ya, berarti kan kita abaikan aja kalau udah biasa ngitung 0 pasti ya. Berarti kan 0 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 kali 1 ditambah yang ini 2 pangkat 2 kali 1. Yang ini 0 ya, tambah 0 pangkat 3 kali 1. Nilainya berapa? Ini nilainya 0, ini nilainya adalah 2, ini adalah nilainya 4, ini adalah nilainya 0. Maka dijumlahkan 6. Maka di sini nilainya adalah 6. Ini 1 berarti kan 2 pangkat 0 kali 1. Nilainya berapa? Nilainya pasti 1. Ya, berarti hasilnya adalah, kita bisa tahu ini adalah 16D. Berarti hasilnya 16D. Ini konversi dari biner ke heksadesimal. Ya, oke, saya contohkan lagi. Ya, saya contohkan lagi. Misalkan 01101101010. Ya, konversikan ke bilangan heksadesimal dari biner ke heksa. Kita ambil biasa langkahnya adalah 4 digit. 4 digit. Ya, ini lebihnya 2. Ya, oke. Ini nilainya berapa? Nilainya berarti kalau kita uraikan. Oke, saya uraikan lagi ya. 0110 kita uraikan. Sini 0 pangkat 0 kali 1. Tambahkan. Ini kan 1 ya. 2 pangkat, karena kalau yang 1 nilainya 2. 2 pangkat 1 kali 1. Ya. Oke, terus yang ini kan 1, berarti 2 pangkat 2 kali 0. Jumlahkan. Terus yang ini 0 pangkat 3 kali 1. Awas ini jangan 0 ya, salah 1. Oke. Berapa hasilnya?
Ini hasilnya adalah 0. Ini 2. Ini 4. Yang ini 0. Maka hasilnya adalah 6. Ya. Oke, kita uraikan lagi yang kedua. Ini kan 1 1 0 1 ya. 1 1 0 1. Yang kita uraikan 2 pangkat 0 dikali 1 tambah ini 2 pangkat 1 kali 1. Ini 0 pangkat 2 kali 1. Ini yang terakhir 2 pangkat 3 kali 1. Kita jumlahkan 2 pangkat 0 1. Ya kan? Terus 2 pangkat 1 2 kali 1 2. 0 berarti 0, bisa dihitung. Ini 2 pangkat 3 berarti nilainya adalah 8. Kita jumlahkan 8 tambah 2 10. 10 tambah 1 11. Maka 11, nilai dari 11 berarti kalau A 10, kalau B berarti 11. Nilainya adalah B. Ya, sekarang 0 1 kita konversikan berapa nilainya. Ini kan udah pasti nilainya adalah 1. Ini 0 berarti nilainya adalah 1. Ya. Oke, berarti hasilnya 1B6. Ya, oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, lanjut yang ke 7. Yang ke-7 itu konversi dari oktal ke desimal. Ya, dari oktal ke desimal. Contoh 351 bilangan oktal, kita konversikan ke bilangan desimal. Hasilnya berapa? Ya, langkah-langkahnya kita uraikan. Nanti di sini pangkatnya 8 pangkat 0 kali 1. Ya. Jumlahkan 8 pangkat 1 kali 5. Ya, nilainya ini kan. Terus 8 pangkat 2 kali 3. Nih 3. Kita jumlahkan 8 pangkat 0 1. 1 kali 1 1. Oke, 8 pangkat 1 8. 8 kali 5 40. Ya, oke. Sekarang 8 pangkat 2 64 ya, 64. 64 kali 3 berapa? 192. 192. Kita jumlahkan, nilainya berapa? 2 3 3. Ya, berarti hasilnya adalah 2 3 3. Ya, saya ulangi, 351 bilangan oktal kita konversikan ke bilangan desimal. Langkah-langkahnya berarti ini 8 pangkat 0 kali nilai yang ada di sini 1, dijumlahkan 8 pangkat 1 kali berarti 5 nilai yang ada di sini. Terus 8 pangkat 2 kali 3. Kita kalikan 8 pangkat 0 berarti kalau berapapun pangkat 0 1 2 3 4 pangkat 0 berarti nilainya adalah 1. 1 kali 1 ya 1. 8 pangkat 1 8. Ya. Terus kali 5. Ya, ini nilainya 5. Berarti nilainya adalah 8 kali 5 adalah 40.
Selanjutnya 8 pangkat 2. 8 kali 8 berarti 64 kali 3. Nilainya ada 192. Nah, kita jumlahkan. Ini adalah nilai desimalnya 233. Oke, lanjut sekarang yang ke-8. Yang ke-8, konversi dari bilangan oktal ke biner. Ya. Contoh misalkan 372 bilangan oktal. Kita konversikan ke bilangan biner. Ya. Caranya masing-masing nilai satuan ini kita konversikan ke bilangan biner 2. Ya. Dua kalau kita mau konversikan ke bilangan biner berapa? Ya, kalau 2 ini kan 2 ya. 2 berarti 0 1 0. Ya. 0 1 0. Karena ini 0, ini 2 0, berarti nilainya ada 2. 7. Berarti berapa nilainya? 1 1 1. 1 nilainya 1, ini 2, ini 4. Berarti jumlahkan tuh 7. Sekarang 3. 3 berarti 1 1 0. Ya, ini kan nilai 1, ini nilai 2, ini nilainya 0. Kita jumlahkan, berarti jumlahnya berarti 3. Ini tuh 7. Ini adalah konversi bilangan dari oktal ke bilangan biner. Ya, lanjut. Dari oktal ke heksa, dari oktal ke heksadesimal. Ya. Contoh oktal ke heksa. Misalkan 372. Ini bilangan oktal. Kita mau konversikan ke bilangan heksadesimal. Langkah-langkahnya yang pertama, ya. Yang pertama, dari oktal konversikan dulu ke bilangan biner. Ya. Baru dari biner diambil 4 digit. Ya. Contoh 372 tadi ya. Hasilnya berarti 0 1 0. Yang ini kan hasilnya 1 1 1. Yang 3 hasilnya 1 1 0. Kalau kita satukan berarti 0 1 0 1 1 1. Ini ambil 1 1 0. Ini langkah yang pertama, dari oktal ke biner dulu. Ini kan ini oktal, ini biner. Kita gabungkan 0 1 0 1 1 1 1 1 0. Ini kan punya ini. Ya. Yang ini punya ini. Yang ini sini. Ya. Ini dari oktal ke biner. Sekarang lanjut dari biner ke diambil 4 digit. Nah, sudah tadi udah dibinerkan. Tinggal diambil 4 digit. Ya. Diambil 4 digit. Ya, diambil 4 digit.
Saya ulangi biar jelas. 0 1 0 1 1 1 1 1 0 ya. Oke. Diambil 4 digit. Kita ambil ini, kita ambil ini, ya kita ambil ini. Kita konversikan. Ya, ini nilainya berapa? Ini pastinya 0, ini pastinya nilainya 0. Ini berarti oke, biar paham saya uraikan 1 0 1 0. Kita uraikan ke desimal dulu. Ya, berarti di sini 0 pangkat 0 kali 1. Ini berarti 2 pangkat 1 kali 1. Ini berarti 0 pangkat 2 kali 1. Yang ini 2 pangkat 3 kali 1. Hasilnya berapa? Ini pasti 0. Ini nilainya 2. Ini pasti nilainya 0. Karena 0 ya. Ini nilainya 8. Berarti 8 tambah 2 nilainya 10. Berarti kalau 10 nilainya apa? 10. Berarti di sini adalah kalau 10A. Ya kan? Heksakan 0 sampai 9, terus nomor 10-nya berarti A, angka huruf A. Nah, sekarang ini udah ketemu berarti 4 digit yang pertama. Sekarang 4 digit yang kedua. 4 digit yang kedua. Ya. 1 1 1 1. Ya, ini pasti nilainya 2 semua ya. Ini kan 1, ini 2, 1 ini 2, 1 ini 2, 1 ini 2. Kita uraikan. 2 pangkat 0 kali 1. Ya, ini 1 yang pertama. Ini 1 yang kedua, jumlahkan. 2 pangkat 1 kali 1. Jumlahkan. 1 yang ketiga. 2 pangkat 2 kali 1. 2 pangkat 2 kali 1. Ya. Terus yang ini berarti jumlahkan 2 pangkat 3 kali 1. Oke, kita jumlahkan. 2 pangkat 0, 1 kali 1. Berarti nilainya 1. 2 pangkat 1, 2 kali 1 berarti 2. 2 pangkat 2, 4 kali 1 berarti 4. 2 pangkat 3 adalah 8 kali 1 berarti nilainya adalah 8. Ya, berarti 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 berapa nilainya? 15. Ini kan 15. 15 berarti nilainya adalah F. Ini F. Kalau 0. Ya, berarti nggak usah. Karena 0. Berarti nilainya ada sini F A. Oh ya. Ini nilainya adalah F A. Ya. Ini dari oktal ke heksadesimal. Saya kira cukup. Ini konversi bilangan. Silakan bisa dibolak-balik dari desimal ke biner, dari biner ke desimal, dari oktal ke heksa, dari oktal ke biner, dari oktal ke heksadesimal, ataupun sebaliknya. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Silakan nanti tugas-tugas dan soal kalian bisa dikerjakan di LMS. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.